إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di malam hari ini kita membaca kitab Fikih Muyassar, dan insya Allah kita akan membaca bab yang ketiga dari Kitabus Shalah yang berjudul Mawaqitus Shalah, waktu-waktu salat. Kita akan baca terlebih dahulu. Salat wajib yang 5 waktu fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam, masing-masing memiliki waktu tertentu. Haddadahu syar', yang ditetapkan oleh syariat. Dalil bahwasanya salat wajib 5 waktu memiliki waktu tertentu adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, kewajiban yang ditetapkan waktunya. Ada di surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 103. Menjelaskan tentang salat wajib telah ditetapkan waktunya. Makna dari hal ini adalah bahwasanya orang yang salat di luar waktu tersebut, maka salatnya tidak diterima. Sehingga orang yang salat setelah keluar waktu, salatnya tidak diterima. Demikian pula orang yang salat sebelum masuknya waktu, juga salatnya tidak diterima. Nah, yakni maksudnya adalah mafrudun fi awqatin muhaddadah. Allah wajibkan salat itu di waktu yang telah ditetapkan. Maka tidak sah salat sebelum masuknya waktu dan juga tidak sah setelah masuknya waktu. Karena itu jika ada orang yang bertanya seperti ini ya, apa hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja? Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, bolehkah mengqadha'nya? Bolehkah mengqadha'nya? Sehingga misalnya dulu waktu SMA dia pernah tinggalkan salat ya, selama sekian tahun. Bolehkah dia mengqadha'nya? Jawabannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Anda atau orang ini ketika mengqadha' salat itu berarti melaksanakan salat di luar waktu. Mengqadha' dalam hal ini tanpa uzur yang dibenarkan syariat, sehingga statusnya adalah salat di luar waktu dan hukumnya batal karena dia salat di luar waktu. Terus solusinya bagaimana orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kalau dia tidak boleh mengqadha'nya? Solusinya bukan mengqadha', tapi solusinya adalah pertama taubat, dan itu kewajiban bagi setiap orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbanyak salat sunnah. Karena fungsi salat sunnah diantaranya adalah sebagai penambal dari kekurangan yang ada dalam salat wajib. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW tentang proses hisab terhadap salat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk melihat salat hamba. Fa in atamma wa illa, jika dia sempurnakan maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, dan jika tidak, Allah berfirman, unzuru hal lahu min tatawwu. Perhatikan apakah orang ini punya salat sunnah. Jika dia punya salat sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala gunakan pahala salat sunnah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam salat wajib. Nah, kekurangan dalam salat wajib bisa maknanya adalah kurang dalam proses pelaksanaannya.
Misalnya syaratnya kurang, rukunnya kurang, sunnahnya kurang, khusyuknya kurang, tumakninahnya kurang, dan aneka kekurangan yang lainnya. Bisa juga maknanya adalah kurang dalam arti ada yang bolong. Sehingga dulu pernah nggak mengerjakan sholat ini, nggak mengerjakan sholat ini, maka ditutupi dengan sholat sunnah. Tayyib. Demikian pula sebaliknya, orang yang sholat sebelum masuk waktu maka batal. Dan sempat terjadi polemik, ya, polemik masalah waktu sholat subuh. Apakah sholat subuh yang terjadwal saat ini itu sudah sesuai ataukah belum? Karena ada khilaf di antara para ahli hisab sendiri, karena penetapan subuh di zaman kita kebanyakan menggunakan metode hisab. Perhitungan dengan mengukur jarak antara posisi matahari dengan terbitnya matahari. Karena memperhatikan fajar itu sangat sulit. Kecuali orang harus naik gunung misalnya. Atau misalnya apalagi, berada di tempat yang gelap gulita, tidak ada lampu-lampu kota, dan itu sangat sulit. Maka untuk kemudian menetapkan waktu sholat subuh, kebanyakan di zaman sekarang masyarakat menggunakan metode hisab. Nah, terjadilah perbedaan pendapat di antara para ahli hisab. Ahli hisab dari Ormas A mengatakan demikian. Ahli hisab dari pemerintah mengatakan demikian. Ahli hisab dari Ormas B mengatakan demikian. Sehingga terjadi perbedaan selisih. Dan kemarin ada edaran yang diterbitkan oleh Muhammadiyah bahwa ada koreksi untuk waktu subuh, yaitu kurang lebih 10 menit dari waktu yang terjadwal. Tayyib. Intinya ada polemik dalam hal ini, dan kita dalam rangka untuk keamanan, maka lebih baik agak ditunda. Agar memastikan bahwa sholat subuh yang saya kerjakan betul-betul sudah masuk waktu. Kalau masih ragu, jangan-jangan ini subuh ataukah belum, maka sebaiknya ditunda dulu. Mungkin bisa diisi dengan sholat-sholat sunnah, ya. Dan kemudian nanti sholat qobliyah subuh menjelang qomat, ya, 10 menit menjelang qomat, sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Tayyib. Kemudian tentang penetapan waktu-waktu sholat, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru. Waktu zuhur adalah ketika matahari sudah tergelincir. Zalat asyamsu. Matahari tergelincir artinya posisi matahari itu sudah berada di sebelah barat benda. Sehingga ketika mengalami zawal, maka posisi matahari sudah berada di sebelah baratnya benda. Ditandai dengan keberadaan bayangan dari benda tersebut sudah ke arah timur. Tidak memperhitungkan kelebihan disebabkan karena posisi matahari. Sekarang matahari berada di selatan. Bagi Anda yang tinggal di Eropa, tentu ketika waktu siang, bayangan matahari itu sangat condong ke arah utara. Bagi kita yang berada di Indonesia, yang ada di selatan Khatulistiwa, apalagi posisi Yogyakarta, Indonesia paling selatan, ya. Karena dia di Jawa bagian paling selatan, maka posisi bayangan matahari tidak terlalu condong utara selatannya tidak terlalu kelihatan. Tayyib. Sampai bayangan benda katulihi, sama sebagaimana tingginya. Wa kana dhillu rajuli katulihi, sampai bayangan benda itu sama sebagaimana tingginya. Sama sebagaimana tingginya. Tanpa mempertimbangkan tambahan disebabkan karena pengaruh posisi matahari tadi. Sehingga kalau misalnya di Inggris, ya,
Ketika orang berdiri di waktu zuhur, di musim dingin seperti ini, di musim dingin kayak gini di Inggris ada matahari nggak? Kelihatan nggak? Masih ada Ustadz kadang-kadang. Masih ada ya? Masih. Masih kelihatan ya. Bayangannya sepanjang apa Pak kalau waktu zuhur itu Pak? Sekarang kalau misalnya dibikin jamnya 12.20 Ustadz. Jadi ya masih ngikutin pas di tengah, di atas kita Ustadz. Kalau Enggak, lagi maksud saya kelihatan. bayangan ke arah utaranya berarti panjang sekali. Iya, ya. Panjang ya. Baik. Jadi kalau misalnya di Inggris, karena sekarang posisi matahari berada di selatan, lalu di Inggris orang berdiri bayangan panjang ya. Yang panjangnya itu sama dengan tinggi bendanya misalnya. Maka bayangan ini tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah bayangan dari penambahan timur dan barat. Ini kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini posisi benda berdiri. Posisi benda berdiri. Ini adalah posisi matahari. Ketika matahari tepat berada di tengah, ini disebut dengan waktu istiwa. Bagi yang berada di posisi matahari berada, mungkin bayangannya tidak begitu kelihatan. Tapi bagi masyarakat Inggris, mungkin bayangannya sekian. Nah, sama sebagaimana tinggi bendanya. Nah, begitu matahari zawal geser ke arah ini misalnya barat ya. Baik. Ini utara. Barat, matahari geser ke barat. Nah, ini ya yang dimaksud dengan waktu zawal. Nanti akan terjadi pergeseran seperti ini. Tayyip. Kalau matahari berada di tengah persis, ini namanya waktu istiwa. Dan waktu istiwa ini haram untuk melaksanakan sholat. Baik sholat sunnah apalagi sholat wajib. Batal ya. Kemudian setelah geser dikit ke arah barat, bayangan geser ke arah timur, maka ini yang disebut dengan waktu zawal. Ini yang disebut dengan waktu zawal. Baik. Di Yogyakarta saya menjumpai adzan duhur itu di waktu istiwa. Jadi pada saat adzan saya keluar, ini posisi panas ya. Kemudian benda kita lihat, ternyata bayangan benda itu belum kelihatan. Jadi masih lurus. Matahari masih di tengah. Padahal sudah adzan duhur. Bahkan sampai iqomah itu belum zawal. Jadi waktu itu adzan dimulai mungkin matahari masih berada agak di timur dikit ini ya. Agak di timur. Ketika iqomah masih zawal. Masih belum zawal. Terus gimana nasib sholatnya? Ya ini sholat sebelum waktu. Dan itu kelihatan sekali. Terutama di bulan Desember dan awal Januari. Itu kelihatan sekali. Jadi di sebelah timur rumah saya ada tembok ya. Punyanya tetangga. Ada jalan, kemudian seberang jalan ada tembok. Nah, cara saya niteni, memperhatikan ini sudah masuk duhur ataukah tidak. Kalau tembok ini masih teduh, karena dia datar, ya. Di atasnya nggak ada apa, nggak ada topi atap, jadi lurus. Ini kalau tembok ini belum kepanasan, berarti belum masuk waktu duhur. Tapi kalau tembok ini sudah kena panas, nah sudah masuk waktu duhur. Nah pernah itu tembok itu masih teduh, berarti posisi matahari masih di timurnya, sehingga di sini masih terlihat hitam, teduh. Sampai iqomah itu masih berada di tengah, sehingga kalau sampai itu terjadi berarti kita sholat duhur sebelum masuk waktu, dan itu hukumnya ya batal sebagai sholat duhur. Baik, kita lanjutkan. Waktul asri malam tasfarra
Asyamsu, dan waktu asar adalah malam yahdurul asru. Waktu asri malam tasfarul asru. Dan waktu asar adalah ketika tinggi benda sama dengan tingginya. Panjang bayangan ya, sama dengan tingginya. Panjang ini sama dengan tinggi ini. Waktu asar. Selama belum menguning. Selama matahari belum menguning. Matahari belum menguning berarti posisi agak barat. Kalau matahari sudah menguning, maka berarti di situ masuk waktu doruri. Nanti kita akan jelaskan ya. Waktu sholatil maghrib malam yagib asyafaq. Dan waktu sholat maghrib adalah selama belum yagib asyafaq. Selama belum hilang mega merah yang berada di barat. Ketika matahari sudah tenggelam, maka di sini masih terlihat semburat merah. Ini yang disebut dengan syafaq. Semburat merah. Nah, waktu maghrib selama ini belum hilang. Kalau ini hilang nanti terbit bintang. Waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Dan waktu sholat isya adalah di pertengahan malam, ya, di separuh pertengahan malam. Waktu sholat subuhi min tulu'il fajri malam tatul isyams. Sedangkan waktu sholat subuh adalah dari sejak terbenamnya matahari, dari sejak terbitnya fajar sampai matahari belum terbit. Baik. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian penulis mengatakan, fa salatu dzuhri yabda'u waqtuha bi zawali syamsi ay mailuha an kabidis sama'i ila jihatil maghrib. Salat duhur dimulai dari waktu zawalu syamsi, sejak matahari itu tergelincir, di mana matahari sudah berada di posisi barat. Wa yamtaddu waqtuha ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu fitul. Dan waktunya sampai bayangan benda itu sama dengan tingginya. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha illa idza ishtaddal har. Dan dianjurkan untuk menyegerakan sholat duhur di awal waktu kecuali jika sangat panas, jika suasana sangat panas. Fa yustahabbu ta'khiruha ilal ibrad, maka dianjurkan untuk ditunda sampai agak dingin. Sampai agak dingin adalah mendekati sholat asar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza ishtaddal harru fa'abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Apabila panas itu sangat menyengat, maka tundahlah sholat sampai waktu yang agak dingin, karena panas yang menyengat itu adalah hembusan jahannam. Kemudian sholat asar waktunya dimulai dari berakhirnya waktu zuhur, yaitu ketika bayangan benda sama dengan tingginya, dan berakhir di waktu maghrib, di waktu sebelum matahari terbenam. Dan dianjurkan untuk disegerakan di awal waktu, dan inilah sholat al-wusta yang Allah nyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan Nabi SAW memerintahkan agar kita menjaganya. Beliau berpesan, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Wa aidan man taraka salatul asri faqad habita amaluhu. Siapa yang tidak mengerjakan salat asar, seolah-olah keluarga dan hartanya dikurangi. Artinya, penyesalan seseorang ketika meninggalkan salat asar itu sebagaimana sedihnya orang kehilangan salah satu di antara anggota keluarganya atau kehilangan hartanya. Idealnya seperti itu. Ya, meskipun banyak orang yang ya dia tidak gubris masalah ini ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalnya terhapus. Masya Allah. Hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian waktu sholat maghrib adalah sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega merah, hilangnya asyafaq.
Berdasarkan sabda Nabi SAW, waktu maghrib malam yagib asyafaq. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum hilang. Dan dianjurkan untuk disegerakan di awal waktu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghriba hatta tashtabikan nujum. Umatku akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka tidak menunda pelaksanaan sholat maghrib sampai bintang-bintang itu terbit. Illa lailatal muzdalifah lil muhrim bil haji fayusannu ta'khiruha, kecuali di malam Muzdalifah bagi orang yang ikhram untuk berhaji dianjurkan untuk ditunda hatta tusalla ma'al isya, agar bisa jamak takhir dengan isya. Sedangkan untuk sholat isya, awal waktunya adalah sejak hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, waktu sholat isya adalah ila nisfil lailil ausat. Sampai waktu sholat isya itu sampai pertengahan, sampai setengah malam, ya, al-ausat yang pertengahan. Wa yustahabbu ta'khiruha, dan dianjurkan untuk diakhirkan ila akhiril waqtil mukhtar, sampai waktu yang terakhir al-mukhtar, ya, yaitu waktu ikhtiar. Malam takun masyaqqatun, selama di situ tidak ada masyaqqah. Dan makruh hukumnya untuk tidur sebelum isya serta ngobrol setelah isya tanpa ada maslahat. Berdasarkan hadis Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Nah. Wa waktu salatil fajri, sedangkan waktu salat subuh min tulu'il fajri tsani, sejak terbit fajar yang kedua yaitu fajar shadiq sampai terbit matahari. Dan dianjurkan untuk disegerakan idza tahaqqaqa tulu'ul fajri, apabila dipastikan fajar sudah terbit. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh penulis terkait waktu-waktu sholat. Coba kita buat kesimpulan ya. Tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat 5. Waktu sholat yang wajib. Baik. Ada yang disebut dengan waktu ikhtiyari, ada yang disebut dengan waktu daruri. Apa itu waktu ikhtiyari? Ikhtiyari artinya pilihan. Dalam arti rentang waktu di mana Muslim boleh memilih untuk melaksanakannya di awal atau di akhir. Ini disebut dengan waktu ikhtiyari. Misalnya rentang waktu ikhtiyari adalah 3 jam. Maka dia bisa memilih di jam pertama, jam kedua maupun jam ketiga bebas. Dan tidak ada dosa dalam masalah ini. Waktu daruri adalah rentang waktu di mana Muslim boleh melaksanakan sholat di waktu ini jika ada uzur syar'i. Jika tidak ada uzur, maka dia berdosa. Jika tidak ada uzur, maka dia berdosa. Contohnya apa, Pak? Nanti kita akan lihat ya. Baik. Kita pahami dulu 2 jenis waktu ini. Selanjutnya, ada sholat yang dia hanya punya waktu ikhtiyari.
ada sholat yang dia punya waktu ikhtiari dan waktu doruri. Sehingga ada yang punya dua waktu, ikhtiari dan doruri, ada yang cuman ikhtiari saja. Baik. Sekarang kita akan urutkan. Yang pertama adalah zuhur. Bagaimana batasan waktu ikhtiari zuhur? Di sini saya akan bacakan matan Abu Syuja. Ini salah satu referensi dalam mazhab Syafi'iyah. Di sini penulis memberikan rincian tentang pembagian waktu sholat, ada yang ikhtiari, ada yang doruri. Pertama untuk zuhur, dalam matan Abu Syuja, wa awwal waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Ya. Ba'da dhilliz zawal. Waktu zuhur itu semua ikhtiari. Tidak ada yang doruri. Dan batasannya adalah sejak zawal. Apa itu zawal? Matahari tergelincir tadi ya. Sampai bayangan benda, panjang bayangan benda, sampai panjang bayangan benda sama dengan tingginya. Sampai panjang bayangan benda sama dengan tingginya. Baik. Tanpa memperhitungkan bayangan karena posisi matahari. Bayangan karena posisi matahari ini tidak diperhitungkan dalam arti dia kepanjangnya itu tidak dihitung. Sehingga nanti panjang bayangan benda kalau misalnya di Inggris untuk saat ini waktu zuhur panjang bayangan sama dengan tinggi benda, maka nanti waktu asar berarti 2 kali lipat. Baik. Selanjutnya dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu kecuali jika cuaca sangat panas. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ishtaddal har fa'abridu fa innahu min fayhi jahannam. Fa'abridu bidzuhri fa innahu min fayhi jahannam." Apabila cuaca sangat panas, maka kerjakanlah zuhur dalam kondisi agak dingin, karena cuaca panas itu adalah min fayhi jahannam, bagian dari atau disebabkan karena hembusan jahannam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke waktu asar. Salat asar. Penulis Abu Syuja mengatakan, wal asru awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhilli al-mithl wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlaini wa fil jawas ila ghurubi syamsi. Waktu asar dalam mazhab Syafi'iyah itu ada waktu ikhtiar. Ada waktu ikhtiari. Yaitu rentang waktu sejak bayangan benda, panjang bayangan benda, sama dengan tingginya. Sejak panjang bayangan benda sama dengan tingginya, sampai panjang bayangan benda 2 kali tingginya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali, itu yang keduanya adalah sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning.
Yang kedua adalah waktu doruri. Ini sejak bayangan benda 2 kali lipat dari tingginya sampai terbenam matahari. Sudah? Dan sangat dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaga salat asar secara khusus. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an salat asar adalah salat al-wusta. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Baik. Sangat dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Nah, karena itu jika ada orang yang mengerjakan sholat asar di waktu doruri ketika matahari sudah kuning atau bahkan menjelang merah, padahal dia nggak punya udzur, maka dia berdosa. Dan Rasulullah SAW menyebut tilka sholatul munafik. Tilka sholatul munafik yajlisu yarkubu syamsa. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk memperhatikan matahari. Nah, ketika matahari masih kuning, dia santai, nanti dulu. Ketika matahari sudah mulai merah, dia juga masih santai, nanti dulu. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari itu sudah mau tenggelam, yang quru arba'an, barulah dia sholat sebanyak 4 rakaat dengan sangat cepat. Digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang mematuk 4 kali. Sangat cepat. Mengerjakan sholat asar di waktu doruri tanpa uzur, maka ini ciri sholat munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an sifat orang munafik itu malas sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka mengerjakan sholat sukanya malas-malesan dan sukanya riak ketika mengerjakan sholat. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Allah juga berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dan itu berbicara tentang orang munafik. Selanjutnya kita beralih ke salat maghrib. Salat maghrib. Dalam matan Abu Suja dinyatakan wal maghribu waqtuha wahid wa huwa ghurubus syamsi wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli 5 raka'atin. Maghrib itu waktunya 1, yaitu sejak terbenam matahari sampai batas waktunya adalah apa yang cukup bagi seseorang untuk mengumandangkan azan, berwudu, menutup aurat, lalu melaksanakan sholat, kemudian iqamah, lalu melaksanakan sholat 5 rakaat. 5 rakaat itu berarti 3 maghrib, 2 ba'diyah. Itulah rentang waktu sholat maghrib. Dan itu misalnya, untuk kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan berapa jam? Oh, cukup setengah jam. Adzan, misalnya 10 menit. Berwudu, berapa? 3 menit. Kemudian memakai baju, 3 menit. Berarti berapa ini? Sudah 16 menit ya. Lalu qomat, 2 menit. Berarti 18. Sholat wajib maghrib. Sholat wajib maghrib, anggaplah misalnya 1 rakaat 3 menit, berarti 9 menit. Berarti sudah berapa ini? 20 sekian. Ditambah ba'diyah 3 menit. Berarti rentangnya adalah sejak matahari terbenam sampai
kurang lebih setengah jam setelah itu. Ini menurut perhitungan Abu Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja terkait waktu maghrib. Jadi waktu maghrib adalah hanya ada waktu doruri. Artinya harus disegerakan. Harus disegerakan. Tapi ada batas akhir. Batas akhirnya adalah sampai mega merah di ufuk barat hilang. Dan Nabi SAW sangat menganjurkan agar sholat maghrib itu disegerakan, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tashtabikan nujum. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak menunda maghrib sampai terbit bintang. Wallahu alam. Selanjutnya adalah isya. Kita akan beralih ke waktu isya. Waktu isya, kata penulis di sini Al-Qadhi Abu Syuja, wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail wa fil jawas ila tulu'il fajri tsani. Waktu isya kata beliau adalah untuk waktu ikhtiyari itu dimulai dari sejak hilang mega merah sampai di sini dinyatakan sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Sehingga kalau dia ila thuluthil lail sampai sepertiga malam pertama ya. Dohirnya adalah pertama. Kalau dia mengerjakan sholat isya lebih dari ini tanpa uzur, statusnya makruh. Yang kedua adalah doruri. Doruri adalah sejak sepertiga malam pertama, karena sepertiga malam ada yang pertama, ada yang terakhir ya. Sepertiga malam pertama sampai subuh. Dan karena ini masuk waktu doruri, berarti ini boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat. Namun kalau dalam mazhab Hambali, seperti yang disebutkan dalam fikih Muyassar, batas akhirnya dalam mazhab Hambali adalah sampai tengah malam. Baik. Intinya, baik mazhab Syafi'i maupun Hambali, mereka dengan tegas mengatakan bahwa waktu isya normal itu bukan sampai subuh, tapi sampai sepertiga malam pertama atau sampai setengah malam. Sedangkan bagi yang punya uzur, maka dia boleh mengerjakan batas akhirnya adalah sampai subuh. Selanjutnya, berikutnya adalah dianjurkan untuk menunda isya sampai akhir waktu. Semakin akhir makin bagus. Selama tidak memberatkan. Kalimat tidak memberatkan, selama tidak memberatkan ini sebenarnya berlaku bagi imam. Kalau makmum kan cuma ngikut saja. Sedangkan bagi makmum bagi masyarakat secara umum, maksudnya makmum adalah masyarakat secara umum yang dia bukan imam, yang dia tidak berhak untuk menentukan waktu sholat, maka sholat isya yang paling bagus adalah ikut jamaah. Nah, ikut jamaahnya kapan? Apakah di akhir waktu ataukah awal waktu? Ya itu terserah jamaah. Yang jelas masyarakat umum sholat yang paling afdol untuk isya adalah ikut jamaah. Sedangkan waktunya ya mengikuti penyelenggaraan jamaah di situ. Sehingga kalau misalnya ada orang tinggal di sebuah kampung. Kampung ini punya 2 masjid.
Masjid pertama sholat isyaknya awal waktu. Masjid yang kedua sholat isyaknya di akhir waktu. Jam 10 baru sholat. Jam 10 malam misalnya. Sebaiknya milih yang mana? Kanan atau kiri? Jawabannya milih masjid yang waktu sholatnya diakhirkan. Sehingga Anda tetap bisa ikut sholat jamaah dan waktunya lebih afdal. Tapi kalau seluruh masjid sholat isyaknya di awal waktu, Anda tidak bisa milih kayak gini. Sehingga misalnya saya mau tengah malam biar lebih afdal. Terus kamu sama siapa? Biasanya sholat isya sendirian. Gak apa-apa, saya berani. Bukan masalah berani dan tidak berani. Cuman kalau kamu sendirian kehilangan pahala berjamaah. Sehingga yang paling tepat adalah kerjakan berjamaah. Tapi kalau dia berstatus sebagai imam yang berhak untuk menentukan waktu, maka dianjurkan untuk menunda isya sampai akhir waktu selama tidak memberatkan. Misalnya di pesantren, kita sholat isyaknya berapa? Pesantren menetapkan sholat isya jam 9 malam. Dan santri tidak boleh tidur dari mulai maghrib sampai jam 9 malam. Murojaah terus. Sehingga mereka menghafalkan Quran dibiarin di masjid. Sampai jam 9 baru sholat isya. Nah, jika itu yang dilakukan oleh atas kebijakan pondok, hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Jadi saya ulang, sholat isya itu ada waktu ikhtiari dan doruri. Waktu dorirnya adalah sampai atau sejak sepertiga malam pertama sampai subuh. Berikutnya adalah waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh ada ikhtiari dan ada doruri. Waktu ikhtiari untuk sholat subuh adalah sejak terbit fajar sampai isfar. Sejak fajar sampai isfar. Apa itu isfar? Isfar adalah suasana kuning di timur. Namanya isfar. Jadi ufuk kuning, langitnya itu kuning di daerah timur. Dan ini betul karena pengaruh matahari mau terbit. Waktu doruri adalah sejak isfar sampai terbit matahari. Baik. Dan untuk subuh, ulama beda pendapat apakah dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu ataukah diakhirkan. Dan pendapat yang benar adalah, ini pendapat jumhur, dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Ya. Dengan syarat selama sudah masuk waktu. Selama bisa dipastikan sudah masuk waktu. Baik. Sehingga untuk subuh makin pagi makin bagus. Dan ini termasuk di antara praktek yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi SAW. Mereka selesai sholat itu tidak kenal sampingnya. Ketika salam, sampingnya ini siapa itu nggak kenal. Minal ghalas disebabkan karena suasana ghalas. Apa itu ghalas? Suasana masih gelap gulita. Meskipun sudah subuh. Wallahu a'lam. Tayyib, ini tambahan yang bisa kita berikan dari kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Selanjutnya dari kitab Fiqh Muyassar ada tambahan. Kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, hadhiyal awqatul lati yushra'u ada'us salawatil khams fiha. Inilah waktu di mana muslim dianjurkan untuk melaksanakan salat 5 waktu di sana. Wajibu 'alal muslimin at-taqayyud bidzalika. Maka wajib bagi setiap muslim at-taqayyud bidzalika, untuk berusaha untuk menjaganya, wal muhafadzatu 'alaiha fi waqtiha, dan menjaga pelaksanaan salat itu tepat waktu serta tidak menunda, karena Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang menunda
waktu sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Allah juga berfirman di surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Maka mereka digantikan dengan sekelompok orang, generasi penerus yang suka melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, maka nanti dia akan masuk ke dalam azab yang sangat keras, al-mudha'af, yang berlipat-lipat, wasyarrul khabiyya fi jahannam, dan keburukan di neraka jahannam, waliyadzubillah. Wa ada'us shalawati fi awqatiha min ilallah. Pelaksanaan sholat tepat waktu termasuk di antara amal yang paling dicintai oleh Allah. Wa afdaluha, dan paling afdal. Nabi SAW pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Ibnu Mas'ud, as-salatu ala waqtiha. Amal itu adalah salat tepat waktu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar terkait mawaqitus shalah, terkait waktu-waktu salat. Baik, selanjutnya kami persilahkan, kami kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas kajiannya untuk waktu-waktu sholat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, dan ada satu penanya yang akan menanyakan langsung. Mbak Tati, mungkin silahkan di-unmute, Mbak Tati. Masya Allah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Kadang-kadang saya pikir begini, Allah itu mengancam kita kalau kita tidak pada waktunya. Tapi untuk apa Allah memberi waktu ini? Duhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian, jam sekian. Maksudnya apa waktu yang diberikan ini? Kok masih ada ancaman kalau tidak waktunya? Maksudnya maksudnya tadi sholat maghrib misalnya harus awal. Kadang-kadang maghrib sulit untuk orang yang berpuasa karena harus berbuka puasa dan so on. Terus kalau waktunya asar misalnya harus diawalkan karena itu memang anjurannya begitu. Tapi on the other hand, di sisi lain Allah memberikan waktu itu asar jam sekian sampai jam sekian, maghrib jam sekian jam sekian. Terus saya menerangkannya bagaimana kalau ada yang tanya saya begitu. Tolong Ustaz jawab dengan hukum-hukum yang mana supaya saya menerangkannya dengan betul. Karena banyak mu'alaf di sini. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagi yang melanggar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan toleransi di rentang waktu sediakan. Sholat duhur dari jam sekian. Kamu kalau keluar dari ini jam sekian. Kalau kamu keluar dari ini kena ancaman. Nah, ada rentang yang dia ditoleransi uzur, dan ada yang ditoleransi khusus bagi yang punya uzur. Sejak bayangan benda, tingginya, panjangnya sama dengan tinggi benda itu. Ini batas awalnya. Baik. Batas akhirnya menurut madzhab sampai bayangan bendanya 2 kali lipat dibandingkan tingginya. Kalau dia mengerjakan di luar itu tanpa uzur, dia kena ancaman. Orang yang sholat, alladzina hum sholatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Sudah dikasih rentang waktu,
tapi dia kerjakan di luar rentang itu. Kemudian bagi mereka yang punya kasih oleh Allah Subhanahu wa taala rentang waktu tambahan, yaitu sejak bayangan benda 2 kali lipat dari sampai terbit sampai terbenam matahari. Tergantung musim. Mungkin kalau di ini Afwan Ustadz, mohon maaf, tapi sepertinya koneksinya terputus-putus Ustadz. baik. Suaranya terputus-putus. Saya boleh ambil contoh tadi ya. Rentang. Siapanya adalah diberikan sudah dia tidak terkentaman sudah keluar kena. Nah selanjutnya bagi yang nggak punya uzur sama dengan tingginya sampai panjang bayangan 2 kali lipat dari tingginya. Nah, ketika itu terjadi, orang mau milih di awal, terserah. Ini yang disebut dengan waktu apa? Ikhtiar. Kemudian yang kedua adalah waktu doruri. Ketika panjang bayangan 2 kali lipat sampai terbenam matahari. Kalau orang nggak punya uzur, maka dia berdosa. Sebagaimana yang Allah firmankan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Dan itu bentuknya adalah dia melaksanakan sholat keluar dari waktu toleransi. Toleransi ini dimanfaatkan dengan baik dengan cara kerjakan di waktu yang diberikan. Jangan kemudian malah diremehkan, terus keluar dari waktu yang ditoleransi. Nanti kamu kena murka. Ya ibarat orang ngasih kita tugas, lalu kita dikasih waktu. Pokoknya sampai tanggal sekian, bulan sekian. Lebih dari itu, tidak mungkin, ya sudah. Kamu sudah nggak ditoleransi. Meskipun kamu menyerahkan tugas lebih dari tanggal itu, tugasmu ditolak dan kamu berdosa. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Semoga menjawab ya Mbak Tati. Baik, kita akan lanjutkan. Mohon maaf ini Ustadz, saya ambil alih sebentar. Baik. Kita masuk ke pertanyaan dari jamaah. Masih bolehkah sholat sunnah wudhu dilakukan setelah wudhu itu untuk sholat yang waktunya sudah masuk di sholat tersebut? Misalkan saya berwudhu jam 13.20, sedangkan waktu zuhur mulai jam 12.56. Masih bisakah sholat sunnah wudhu? Diperbolehkankah masuk? Pelaksanaan Oh, afwan Ustadz, ini apa koneksinya terputus ya? di sini. Maaf. Kadang hijau, kadang merah. Baik. Bismillah. Nyambung suara? Ada suara tapi tidak ada gambar. Baik. Ya, hilang. Ya, ada gambar Ustaz. Baik. Baik. Jadi bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah wudhu sementara sudah masuk waktu sholat? Kaedahnya, jika
pelaksanaan sholat wajib itu masih benar, sehingga sholat sunnah wudhu itu tidak mengganggu pelaksanaan sholat wajib, tidak masalah. Tapi kalau sholat sunnah, pelaksanaan sholat wajib itu terbatas, misalnya waktu zuhur berakhir jam 3, sementara beliau baru berwudu jam 2.40. Nah kalau kayak gini jangan sholat ba'diyah wudu, langsung kerjakan sholat wajib agar bisa mengejar sholat wajib tepat waktu. Apa ini koneksinya terputus lagi nih Ustaz? Frozen. Bismillah. Mungkin dicek lagi. Ustaz bisa mendengar? Bentar ya, mohon maaf. Pokoknya ada kesulitan di koneksi ini. Sedang kita kontak ke studio Ustadz Ami. Sebentar. Ada suara sedikit tapi terputus lagi nih Ustaz. Nggak terdengar ini sama sekali. Nggak dengar. Putus Ustaz, jadi terputus-putus ini. Ini saya cuman sebagian-sebagian terdengar. Ininya mungkin videonya di off-kan dulu, coba Ustaz, mungkin ada pengaruhnya nggak? Kalau nggak ada pengaruhnya sama aja. Oh, nggak ada pengaruhnya juga kelihatannya. Nggak ada pengaruh. Oh, ada sedikit Ustaz, suaranya ada? Suara. Oh, sama, putus-putus juga tapi. Baik. Saya coba mungkin karena koneksinya agak terganggu ya di lokasi ya mungkin Ustaz. YouTube sama Facebook Zoom-nya ya. Tapi YouTube jalan di kita. Baik, bisa terlihat Pak Ustaz? Ini pertanyaan berikutnya, saya asumsinya pertanyaan pertama tadi sudah terjawab Ustaz. Coba sebentar saya lihat di. Ada wajib muwassa, ada wajib mudayyak. Wajib muwassa itu wajib yang rentang waktunya atau wajib yang memiliki rentang waktu. Wajib mudayyak berarti sebaliknya, tidak ada rentang waktu. Ini rentang waktu pilihan. Contoh wajib muwassa sholat, mau dikerjakan di awal, di tengah, di akhir bisa. Contoh wajib mudayyak puasa, waktunya hanya satu itu, tidak ada rentang waktu pilihan. Sehingga ketika orang mengerjakan puasa ya harus antara subuh sampai maghrib, nggak ada pilihan yang lain. Nah, wajib muwassa bisa menjadi mudayyak apabila kewajiban itu mepet, ya. Sehingga misalnya sudah mau habis waktu zuhur, maka dia aslinya muwassa tapi jadi mudayyak karena kewajibannya sudah mepet. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Baik.
Ini pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan rekan-rekan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ustaz, Afwan izin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk kajian malam Senin kemarin, bab sholat dan iqamah, apakah menjawab azan dan berdoa sesudah azan sambil tiduran? Apakah tidak boleh, Ustaz? Dalil yang menjelaskan hal tersebut apa ya, Ustaz? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah benar meskipun belum azan, tetapi hanya tinggal 2 atau 3 menit menuju azan, diperbolehkan melaksanakan sholat terlebih dahulu atau tidak? Baik. Apakah boleh menjawab azan dengan sambil tiduran atau sambil melakukan aktivitas yang lain? Jawabannya boleh. Karena dulu para sahabat ketika mereka menjawab azan itu sambil ngobrol. Jadi azan berkumandang, mereka ngobrol. Begitu selesai satu kalimat azan, mereka jawab. Terus ngobrol lagi. Muadzin mengumandangkan kalimat berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mereka ngobrol. Begitu selesai, mereka jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus mereka ngobrol lagi. Muadzin lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya menjawab adzan itu tidak harus fokus dalam arti bersikap tertentu, kemudian fokus lalu menjawab, tidak harus. Beda dengan mendengarkan khutbah. Beda pula dengan mendengarkan kajian. Beda juga dengan membaca Quran. Ada adab-adab tertentu yang dituntut di sana. Sehingga kalau kita mendengarkan khutbah sambil tiduran, kelekaran, ya, akan menjadi perbuatan yang sangat tercela. Di depan khotib kelekaran, ya, tiduran. Maka khotib bisa melempar stand mic, nyuruh bangun. Tapi kalau adzan tidak harus. Demikian pula ketika kita membaca Quran, maka kita buat suasana yang serius, fokus di hadapan Quran, ya, membaca dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, bolehkah melakukan sholat sunnah? Sholat sunnah ya? Apa sholat wajib maksudnya, Ustaz? Bolehkah melaksanakan sholat sunnah sebelum adzan? Wajib, kayaknya wajib ini maksudnya. Sebentar saya share lagi supaya terlihat. Buka lagi. Tidak disampaikan di sini apakah sholat wajib. Melaksanakan sholat terlebih dahulu. Melaksanakan sholat terlebih dahulu maksudnya sholat apa? Mungkin yang dimaksud sholat wajib, Ustaz. Jadi 2-3 menit sebelum zuhur, azan zuhur, sholat zuhur sudah dilaksanakan. Baik. Kalau melaksanakan sholat wajib sebelum masuk zuhur jelas batal. Ya, misalnya 2-3 menit sebelum adzan zuhur sudah sholat wajib, ya batal. Ya, karena berarti sholat sebelum waktu. Tapi kalau melaksanakan sholat sunnah sebelum adzan zuhur, boleh ataukah tidak? Jawabannya adalah jika sebelum zuhur itu adalah waktu larangan, maka nggak boleh. Tadi kita sampaikan bahwa waktu istiwa ketika matahari tepat berada di atas, ini adalah waktu larangan untuk sholat. Sampai matahari tergelincir, zawal. Ketika sudah masuk zawal, baru boleh sholat zuhur. Boleh adzan zuhur. Nah, ketika sebelum adzan zuhur itu matahari tepat di sini, ya enggak boleh. Berarti Anda tunggu dulu mau sholat sunnah, zawal dulu, baru setelah itu sholat. Tapi di sini belum adzan. Nah, belum adzan dan sudah adzan. Kalau muadzinnya tidak tepat waktu, nah itu yang jadi masalah. Biasanya muadzinnya ditunda 10 menit atau 5 menit setelah masuk waktu. Berarti Anda sudah boleh melakukan sholat sunnah meskipun belum adzan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk masuknya waktu ashar ada 2 perhitungan, Hanafi dan 3 mazhab lainnya.
kalau ada dua masjid di lingkungan kita yang memakai perhitungan yang berbeda, mana yang lebih baik diikuti, Ustaz? Silahkan pilih pendapat jumhur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan pilih pendapat jumhur, insya Allah itu yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini. Nah. Baik, saya lanjutkan pertanyaan. Saya satu pertanyaan, saya sebelum kembalikan ke Roland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hendak sholat asar jam 5 sore, apakah diperbolehkan sholat qobliyah asar dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5 sore kalau waktu Jogja itu sudah masuk waktu doruri. Jam 5 sore ya. Nah, saya nggak tahu kalau di Eropa jam 5 sore. Tergantung musimnya, Ustaz. Tergantung musim. Kalau seperti ini sudah Kalau mendekati maghrib ya. Sudah masuk maghrib. Sudah masuk maghrib. Kalau pas musim panas, maghribnya jam berapa, Pak? Musim panas jam 21, jam 9.25 gitu. Maghrib? Iya, jam 9 malam. Isya jam 22.40-an gitu. Baru maghrib. Itu baru isya jam 22 gitu. Puasanya panjang sekali ya. 19 jam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nanti puasanya ringan ya. Puasanya agak ringan yang tahun ini insya Allah. Yang tahun ini agak ringan, baik. Ya. Jadi tergantung posisi waktu maghrib tadi ya. Kalau jam 5 sore itu masih terlalu jauh dari maghrib, Anda bisa qobliyah asar. Tapi kalau sudah mepet maghrib, ini sudah di waktu doruri, ya jangan kerjakan qobliyah asar. Segera laksanakan sholat asar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini saya ambil alih lagi. Terima kasih Mas Rasid. Untuk pertanyaan berikutnya akan di-share kembali. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz bilang Rasul membenci yang mengobrol setelah Isya. Maksudnya itu bagaimana? Kita sebaiknya langsung tidur atau sebaiknya melakukan ibadah-ibadah lain? Dan apa hukumnya kalau kita mengobrol, misal dengan anggota keluarga setelah sholat Isya tersebut? Saya sering mengobrol dengan anak-anak tentang pekerjaan dan kegiatan mereka setelah sholat Isya. Mohon petunjuknya, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngobrol setelah Isya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu nauma qabla al-isya'i wal hadithu ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka tidur, membenci tidur sebelum Isya. Karena dikhawatirkan kebablasan sampai subuh. Wal hadithu ba'dah, dan beliau melarang membenci orang yang ngobrol setelah salat Isya. Kenapa? Karena obrolan manusia itu sensitif dengan dosa. Agar ketika dia tidur tidak ditutup harinya dengan kegiatan dosa. Makanya sebaiknya tidur cepat, biar nanti bisa bangun malam, biar bisa tahajud dan seterusnya. Baik. Sehingga makna ngobrol di sini adalah ngobrol yang tidak menghasilkan pahala. Dikecualikan dari hal ini adalah obrolan atau pembicaraan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, untuk dakwah, atau yang lainnya. Seperti saya saat ini. Saya mengisi kajian setelah sholat Isya. Apakah masuk dalam kategori makruh? Kalau makruh, kajiannya kita tutup segera. Tidak masuk. Nabi SAW pernah ngobrol dengan Abu Bakar As-Siddiq pasca sholat Isya. Dan cukup lama. Setelah sholat Isya, beliau dengan Abu Bakar ngobrol masalah dakwah. Sehingga itu bagian dari pengecualian. Dan termasuk juga yang dikecualikan adalah ngobrol bersama keluarga. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan tentang bab ini. Bab larangan untuk ngobrol setelah sholat Isya, kecuali jika untuk kepentingan ilmu. Lalu beliau menyebutkan obrolan Nabi SAW dengan istrinya. Kemudian oleh para ulama
mereka mengatakan, seperti inilah pemahaman Bukhari, bahwa obrolan seorang suami dengan keluarganya, dengan istrinya, termasuk juga dengan anaknya, sehingga untuk kepentingan keluarga, itu disetarakan sebagaimana obrolan dalam masalah ilmu yang bernilai pahala, yang dikecualikan dari larangan. Sehingga insya Allah tidak masalah jika bapak atau ibu ngobrol dengan keluarga setelah sholat isya, menyiapkan besok ada tugas apa, merapikan kondisi anak-anak dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Tapi lain halnya kalau kemudian setelah sholat isya ke kafe, kemudian ngobrol di kafe lama gitu ya. Mie-nya habis pesen apa lagi, minumannya habis pesen lagi, ngobrol lama sekali, bisa sampai 2-3 jam. Ya ini nggak boleh yang kayak gini. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Untuk berikutnya ini ada penanya langsung, Ustaz. Kami akan kasih kesempatan ke Yani. Silahkan di-unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada yang bertanya tentang qobliyah asar. Kalau kita melakukan itu, apakah itu masuknya bersamaan dengan rawatib, Pak Ustadz? Kalau kan ada yang bilang kalau 12 rakaat rawatib akan apa sih dengan pahala dibangunkan rumah di surga. Apakah itu bisa menjadikan jumlah 16 atau itu di luar hitungan yang 12? Terima kasih untuk jawabannya. Nah, untuk qobliyah atau sholat rawatib yang jumlahnya 12. Man shalla fil yaumi 12 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengerjakan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dirinci dalam riwayat yang lain, yang dimaksud di situ adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat pasca setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi jumlahnya ada 12. Satu jari mewakili 2 rakaat ya. Saya ulang, 2 rakaat sebelum sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya ada 12. Sementara untuk yang asar nggak masuk dalam hitungan itu. Sehingga kalau orang melaksanakan sholat qobliyah asar, maka dia bukan penggenap dari 12 rakaat itu, namun ada pahala khusus. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu man shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga dianjurkan untuk melaksanakan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali akan kami share screen. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagi akhwat yang sholat di rumah, apakah sebaiknya sholat isya dilakukan di awal atau di akhir waktu, Ustaz? Ya. Sebaiknya jika Anda sholat sendiri artinya tidak berjamaah ya, sebaiknya dilakukan di akhir waktu selama suasananya tidak ngantuk. Kalau ngantuk banget kemudian baru sholat isya itu Masya Allah ya. Ketika tasyahud itu sambil merem-merem nanti kaget gitu, bangun lagi merem-merem kaget, waduh ini sudah nggak khusyuk sama sekali itu. Nanti ketika sujud lama sekali nggak bangun-bangun gitu ya. Sampai akhirnya lupa jumlah rakaat. Daripada mengalami seperti itu, sebaiknya dilakukan di awal waktu.
Tapi kalau Anda bisa melaksanakan sholat isya di akhir waktu dengan suasana sebagaimana di awal waktu, semangatnya bagus, kemudian khusyuknya bagus, tidak terganggu dengan ngantuk, silahkan di akhir waktu. Wallahu a'lam. Ya kalau Ustaz. Ada tambahan kaidah ini. Mungkin Pak Roland. Ada tambahan kaidah ini. Saya tambahkan kaidah ini. Kaidahnya mengatakan seperti ini ya. Memperhatikan kesempurnaan sholat lebih diutamakan daripada memperhatikan masalah waktu. Sehingga misalnya ya, tadi kita sampaikan hampir semua sholat wajib itu kita dianjurkan untuk melaksanakannya di awal waktu. Zuhur, asar, maghrib, kecuali isya. Subuh juga di awal waktu. Sekarang ada pilihan. Mengerjakan di awal waktu, tapi sholatnya nggak maksimal. Ataukah mengerjakan di akhir waktu, tapi sholatnya maksimal. Ada pilihan ya. Mengerjakan sholat di awal waktu, tapi tidak maksimal. Misalnya apa Pak? Misalnya di kendaraan. Kereta ini akan tiba di stasiun jam 5:30, maghrib jam 6. Keretanya tiba di stasiun jam 5:30. Mana yang lebih baik? Sholat asar di atas kereta, tapi dia nggak bisa menghadap kiblat mungkin ya. Dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud dengan sempurna, bisanya hanya dengan isyarat. Sementara nanti kalau dia sampai di stasiun, dia bisa berdiri, dia bisa menghadap kiblat, dia bisa ruku, sujud dengan maksimal. Mana yang lebih dipilih? Jawabannya adalah memperhatikan kesempurnaan sholat itu lebih diutamakan daripada memperhatikan ya, masalah waktu. Termasuk juga kalau saya sholat isya di akhir waktu, ya bisa, cuman ngantuk. Dan kalau saya sholat isya di awal waktu, ya karena belum ngantuk, lebih bisa maksimal. Lebih baik mana? Kerjakan di awal waktu. Karena kalau di akhir waktu, sholat Anda jadi kurang. Tidak memperhatikan kesempurnaan. Tapi kalau di akhir waktu Anda, atau di awal waktu Anda bisa sempurna, bisa khusyuk lebih baik. Daripada ngantuk, mending dikerjakan di awal waktu. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi, Pak Roland. Ya, kalau Ustaz, penanya berikutnya yang kami kasih kesempatan nih, ada Mbak Rini dari Amsterdam. Silakan Mbak Rini, di-unmute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mohon nasihatnya untuk kami misalnya yang di negeri musim ya, karena di musim winter, musim panas atau musim ya panas itu misalnya sholat isya sama subuh itu jadwalnya hampir berdekatan. Sebaliknya kalau misalnya musim winter itu misalnya bagi orang-orang yang kerja misalnya dari jam 9 sampai jam 5 misalnya itu antara waktu duhur, asar, maghrib itu hampir berdekatan gitu. Nah, itu saya mohon nasihatnya bagaimana karena yang saya lakukan selama ini misalnya musim winter itu saya sering melakukan sholat subuh di atas kereta api. Lalu karena duhur, asar sama maghrib itu hampir berdekatan. Saya kadang-kadang jamak antara duhur asar, kemudian maghribnya bukan kembali di kereta. Sedangkan kalau musim panas itu apalagi saat puasa, maghrib itu kadang-kadang jam 10:04 malam, isya-nya itu kadang-kadang jam 12, ya kadang-kadang jam 12 lebih. Lalu begitu saya tiba di rumah, saya kondisikan saya sholat asar, lalu saya tidur sampai jam 9. 1 jam sebelum maghrib begitu.
Karena nanti untuk mengantisipasi kalau biar saya itu nanti bisa sholat isya, nggak ketiduran gitu. Jadi saya mohon nasihatnya Ustaz untuk apakah yang saya lakukan ini tidak termasuk karena ada udzur atau bagaimana? Gitu. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Ustaz, boleh saya izin share screen ini waktu sholat? Ini di waktu summer ini Ustaz. Ini summer. Ini summer, jadi maghrib, asar. Ini. Nah ini di waktu terlama tadi Ibu di Amsterdam mungkin waktunya hampir mirip-mirip ya. Ini London. Kita jam 21.24 masuk maghrib, 22.43 masuk isya. Masya Allah. Nah, subuh 2.39. Jadi ini berdekatan dari isya ke subuh. Ini waktu summer. Nah tadi Ibu juga menyampaikan waktu winter. Ini bulan ini ya, bulan Februari, kira-kira gambarannya seperti ini Ustaz. Jadi jam 5.39 masuk subuh, nanti jam 18.44 masuk isya. Mungkin pertanyaan beliau. Jam 17 ini jam 5, mungkin waktu pulang kerja masih di perjalanan Ustaz. Iya, ini berdekatan sekali dengan waktu maghrib. Ya. Ya ini salah satu di antara masalah yang terjadi di negara-negara yang jauh dari khatulistiwa. Ada cerita ini disampaikan oleh salah satu teman saya bahwa ada salah satu non-muslim yang dia masuk Islam. Salah satunya adalah karena masalah waktu sholat. Jadi dia menyimpulkan gini, Allah takdirkan negara muslim itu nggak jauh dari khatulistiwa. Hampir semua negara muslim nggak ada yang jauh dari khatulistiwa. Apa negara muslim yang jauh dari khatulistiwa? Ada nggak? Kazakhstan. Atau Eropa yang muslim? Apa misalnya? Bentar lagi mungkin. Chechnya Bosnia muslim. Bosnia, ya. Bosnia, Chechnya. Ya. Tapi itu pun masih di Eropa Selatan ya. Bukan Eropa Utara. Jadi rata-rata hampir semua negara muslim itu nggak jauh dari khatulistiwa. Dan itu bagian dari rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Tayyib. Dalam situasi seperti ini sudah ada banyak sekali fatwa yang diterbitkan oleh para ulama, termasuk juga lembaga-lembaga fikih yang ada di negeri-negeri minoritas. Jadi di Eropa sendiri itu ada Lajnah Muslim Eropa, kemudian di Amerika juga ada, kemudian di negara yang lain juga ada, yang dia telah menerbitkan beberapa hasil konferensi. Ada sebuah buku itu diterbitkan oleh atau ditulis oleh sekelompok ulama. Judulnya Fiqhul Aqalliyatil Muslimah, fikih minoritas. Dan dia mengumpulkan fatwa-fatwa para ulama terkait kasus-kasus yang ada di negara-negara muslim minoritas. Salah satunya adalah waktu sholat, waktu berbuka, dan seterusnya. Intinya, selama masih ada pergantian hari, pergantian siang malam, maka sholat tetap berlaku sebagaimana aturan pergantiannya. Sehingga apa yang tadi ditampilkan melalui aplikasi Muslim Pro, waktu sholat jam sekian, selama masih ada rentangnya, maka harus dipenuhi sesuai dengan apa yang ada. Sebagaimana yang Allah firmankan, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Sehingga selama waktunya itu masih ada, berdasarkan rentang pergeseran matahari, maka kita harus mengikuti waktu itu. Baik. Terus bagaimana dengan posisi kita? Nah, kendala kita kan di posisi saat mengikuti waktu itu. Kadang kita berada di kereta, kadang kita sedang di kendaraan, dan seterusnya. Seharusnya posisi kita itu menyesuaikan waktu sholat. Bukan waktu sholat menyesuaikan posisi kita. Itu kan kaidah umum ya. Di Indonesia ini pun bermasalah. Bagi mereka yang tinggal di Jakarta. Kalau di kota lain kayaknya nggak ada. Alhamdulillah, hanya di Jakarta. Saya dapat pertanyaan.
orang keluar kantor jam 5, tinggal di misalnya di daerah Jakarta Selatan, Cilengsi dan sekitarnya, Cinere dan sekitarnya, tapi kerjanya di daerah sekitar Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kalau dia pakai kendaraan sendiri, wah terlalu jauh dan itu lebih beresiko. Dan kantor menyediakan kendaraan jemputan. Cuman yang jadi masalah, kalau pakai bis jemputan, keluar kantor jam 5, sampai rumah jam 8. Terus orang ini tanya, itu maghrib gimana nasibnya? Apa di jamak takhir terus? Jadi sampai rumah baru bisa sholat maghrib dan isya. Maka saya tegaskan, wajib bagi supir bis mampir untuk sholat maghrib. Wajib. Loh kenapa? Nah kalau kayak gitu nanti mengubah waktu jadinya. Sehingga dia hanya bisa sholat maghrib tepat waktu kalau pas Sabtu Ahad saja dan hari tanggal merah, hari libur. Kalau selain itu selalu maghrib itu gabung dengan isya. Wah kalau kayak gini kamu geser waktu jadinya. Sehingga bukan 5 waktu sholat, tapi 4 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya digabung, subuh. Dan kadang subuh pun dia masih berada di atas kendaraan. Saya pernah naik kereta ekonomi ya. Begitu kereta itu berhenti di Karawang, tiba-tiba yang naik banyak sekali. Sampai penuh itu kereta. Karawang terus masuk Bekasi itu penuh, makin penuh di Bekasi itu. Sampai kita yang awalnya dari Jogja itu kosong, tengah itu kosong. Ketika mulai masuk Karawang, Bekasi dan sekitarnya itu, Masya Allah kok jadi penuh kayak gini. Sampai saya mau ke toilet nggak bisa. Sehingga akhirnya kita sholat di jok. Nah yang kita pikirkan adalah mereka yang berdiri itu, ternyata semuanya adalah orang yang mau kerja. Itu situasi jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai Jakarta sekitar jam 6. Ya, sampai Jakarta sekitar jam 6. Dan itu tiap hari mereka kayak gitu. Sehingga mereka nggak bisa sholat. Mereka berdiri mepet-mepet gitu ya. Mereka nggak bisa sholat. Terus kalau situasinya kayak gini, ya berarti harus mengkondisikan dari awal. Caranya gimana? Apapun harus kita lakukan, pokoknya sholat harus dilakukan, kita bermauqutah sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita tidak boleh memaksa hukum menyesuaikan kita, tapi kita harus menyesuaikan hukum sebisa kita. Kalaupun tidak bisa sholat di bawah, ya sholat di atas kendaraan. Sebisa yang mampu kita lakukan. Sehingga jangan sampai gara-gara ini terlalu mepet dan tidak memungkinkan, akhirnya sholatnya di jamak terus setiap kali summer. Atau setiap kali winter di jamak terus. Wah nanti jadinya mengubah waktu sholat. Maka kita harus sesuaikan, kita sendiri yang harus mengatur sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah menjawab pertanyaan. Cukup insyaallah ya. Masih ada. Kita ditunda di pertemuan berikutnya. Oke, baik Ustaz. Sekarang jam 9:30. Baik Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Ustaz atas waktu dan sharing ilmunya. Jadi kita sudahkan dulu untuk kajian kali ini. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk para penanya yang sudah masuk ke kita, insya Allah akan dijawab di kajian berikutnya. Mohon Ustadz untuk dipandu untuk pembacaan doa kafaratul masjidnya, kafaratul majlisnya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Meskipun barangkali ada banyak kendala dan ujian berat, namun kita perlu yakin bahwa syariat yang Allah berikan kepada hambanya, salah satu di antara hikmahnya adalah sebagai ujian. Sehingga siapa yang sanggup untuk bersabar, memenuhi setiap aturan yang Allah berikan, maka pahala yang akan Allah berikan kepadanya akan semakin besar. Sebaliknya yang tidak bersabar,
akan ada konsekuensi yang berat ketika di akhirat. Dan kita berharap semoga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak ada utang kewajiban. Semuanya telah kita tunaikan semampu yang bisa kita lakukan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para peserta kajian diingatkan kembali untuk bisa menyimak kembali kajian kali ini dapat dikunjungi di channel YouTube kami di channel Paduka_UK ataupun di channel Ustadz Aminur Baits. Dan untuk jadwal kajian online yang diadakan oleh Paduka UK dan materi-materi akan di-share di grup WhatsApp ataupun Telegram dengan grup info kajian. Seperti biasa juga kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian ini. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.